Halo, perkenalkan nama saya Claudia Ataidiva dan di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengelola angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Berikut adalah fungsi menu dan icon pada Microsoft Excel 2010. Yang pertama ada tab ribbon, berisi grup-grup yang di dalamnya terdapat beberapa tools. Yang kedua ada group, yaitu bagian yang berisi sekumpulan tombol perintah yang terletak di bawah tab. Yang ketiga ada quick access toolbar, toolbar standar yang berisi tombol perintah yang sering digunakan untuk mempercepat perintah. Yang keempat ada tombol dialog, berfungsi untuk membuka kotak dialog. Yang kelima ada tombol minims, maxims, close, untuk memperkecil atau menyembunyikan, memperbesar atau menutupi tampilan worksheet dokumen Excel. Yang keenam ada tab sheet, kartu yang menampung nama-nama dari sheet dalam Excel. Yang ketujuh ada navigasi sheet, merupakan tombol-tombol perintah yang berfungsi untuk berpindah antara sheet yang sedang aktif. Yang ke-8 ada zoom level, merupakan bagian yang berisi tombol-tombol perintah yang mengatur besar kecilnya tampilan lembar kerja. Yang pertama pada menu home, yaitu di grup clipboard. Yang pertama ada paste, untuk menempelkan objek atau teks yang telah di-copy. Yang kedua ada cut, untuk memindahkan data atau objek terpilih ke daerah lain. Yang ketiga ada copy, untuk menyalin data tertentu. Yang keempat ada format painter, untuk meniru suatu performatan kemudian diterapkan ke dalam data terpilih. Selanjutnya ada grup font. Yang pertama, font. Font digunakan untuk mengubah jenis huruf dari data yang terseleksi. Yang kedua ada font size, digunakan untuk mengatur ukuran huruf. Yang ketiga ada increase font, digunakan untuk memperbesar ukuran huruf secara bertahap. Yang keempat ada decrease font, digunakan untuk memperkecil ukuran huruf secara bertahap. Yang kelima ada bold, digunakan untuk menebalkan huruf. Yang keenam ada italic, digunakan untuk memiringkan data terpilih. Yang ketujuh ada underline, digunakan untuk memberi tanda garis bawah. Yang ke-8 ada border, digunakan untuk mengatur garis tepi dari sel terpilih. Yang ke-9 ada fill color, digunakan untuk mengatur warna shading data dalam sel terpilih. Yang ke-10 ada font color, digunakan untuk mengatur warna huruf. Selanjutnya ada group alignment. Yang pertama ada top align, digunakan untuk menjadikan data sel menepi ke bagian atas sel. Yang kedua adalah middle align, digunakan untuk menjadikan teks berada di tengah-tengah sel. Yang ketiga adalah bottom align, digunakan untuk menjadikan teks menepi ke bagian bawah sel. Yang keempat adalah orientation, digunakan untuk mengatur arah dan posisi data di dalam sel. Yang kelima, like text left, digunakan untuk menjadikan teks rata kiri. Yang keenam ada center, digunakan untuk menjadikan teks rata tengah. Yang ketujuh ada like text right, digunakan untuk menjadikan teks rata kanan. Kedelapan ada decrease indent, digunakan untuk menarik batas kiri teks ke sebelah kiri. Yang ke-9 ada increase indent, digunakan untuk menarik batas kiri teks ke sebelah kanan. Yang ke-10 ada wrap text, digunakan untuk mengatur distribusi teks. Yang ke-11 ada merge and center, digunakan untuk menggabungkan beberapa sel terpilih dan meletakkan teks di dalam bagian tengah sel. Selanjutnya ada group number. Yang pertama number format, digunakan untuk mengatur format pada data jenis numerik. Yang kedua ada accounting, digunakan untuk mengatur format harga sesuai mata uang. Yang ketiga ada percent style, digunakan untuk mengatur data numerik dengan gaya presentase. Yang keempat ada comma style, digunakan untuk menampilkan angka desimal. Yang kelima adalah increase decimal, digunakan untuk menambah jumlah digit setelah koma. Yang keenam decrease decimal, digunakan untuk mengurangi jumlah digit setelah koma. Selanjutnya, group style. Yang pertama ada conditional formatting, digunakan untuk menformat sel sebagai diagram dari data. Yang kedua, format as table, digunakan
untuk mempercantik tabel dengan segala tema dan warna. Yang ketiga ada cell style, digunakan untuk menformat suatu sel sesuai dengan kondisi dan klasifikasinya. Selanjutnya ada group cell. Yang pertama ada insert, digunakan untuk menyisipkan kolom atau baris sel di tengah-tengah sel. Yang kedua delete, digunakan untuk menghapus baris sel maupun kolom aktif. Yang ketiga ada format, digunakan untuk melakukan properti seputar sel dan kolom yang sedang terpilih. Selanjutnya ada group editing. Yang pertama ada auto zoom, digunakan untuk menjumlahkan data. Yang kedua ada fill, digunakan untuk membuat deret dalam satu range. Yang ketiga ada clear, digunakan untuk menghapus suatu data dalam sel. Yang keempat ada sort and filter, digunakan untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kelima ada find and select, digunakan untuk mencari dan mengganti data secara otomatis. Selanjutnya pada menu insert terdapat group tables yang berisi table, yaitu memuat informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan. Yang kedua ada pivot table, berguna untuk merangkum informasi dari kolom-kolom tertentu. Selanjutnya ada group illustration, berisi yang pertama picture, untuk menyisipkan gambar ke dalam lembar kerja. Yang kedua ada clip art, untuk menyisipkan gambar sederhana. Yang ketiga ada shapes, untuk menyisipkan objek geometris. Yang keempat ada smart art, untuk menyisipkan objek dengan sistem yang lebih mengarah pada sistem hierarki. Yang kelima ada screenshot, untuk menyisipkan objek gambar yang terlebih dahulu menangkap area tertentu di layar monitor. Selanjutnya ada group charts, berisi yang pertama kolom, digunakan untuk memasukkan grafik kolom. Yang kedua ada line, digunakan untuk memasukkan grafik garis. Ketiga ada pie, digunakan untuk memasukkan grafik lingkaran. Keempat ada bar, digunakan untuk memasukkan grafik batang. Kelima ada area, digunakan untuk memasukkan grafik area. Keenam ada scatter, digunakan untuk memasukkan grafik distribusi. Yang ketujuh ada other chat, digunakan untuk memasukkan grafik lainnya. Selanjutnya ada group spark lines. Yang pertama ada insert line spark line, digunakan untuk menyisipkan grafik garis pada satu sel. Yang kedua insert column spark line, digunakan untuk menyisipkan kolom pada satu sel. Yang ketiga ada insert win spark line, digunakan untuk menyisipkan daftar rugi untung pada satu sel. Selanjutnya ada group filter yang berisi slicker, digunakan untuk memudahkan dalam penyaringan data. Selanjutnya ada group links yang berisi hyperlink yang berfungsi untuk mengarahkan ke alamat tujuan. Selanjutnya adalah group text. Yang pertama ada text box, berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan kotak teks. Yang kedua header and footer, berfungsi untuk menambahkan kepala halaman dan kaki halaman. Yang ketiga ada word art, berfungsi untuk menyisipkan tulisan indah pada dokumen. Yang keempat ada signature line, digunakan untuk memberi tanda tangan pada dokumen. Yang kelima ada object, berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan file lain. Selanjutnya ada group simbol yang berisi equation, digunakan untuk menyisipkan rumus matematika otomatis. Yang kedua ada simbol, digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol pada dokumen. Selanjutnya pada menu page layout ada group themes yang isinya themes, digunakan untuk memilih tema halaman. Yang kedua colors, digunakan untuk mengatur warna tema halaman. Yang ketiga font, digunakan untuk merubah font tampilan. Yang keempat efek, digunakan untuk merubah atau memberi efek tampilan. Selanjutnya ada group page setup yang berisi margins, berfungsi untuk memberi lebar batas kertas. Yang kedua orientasi, untuk mengubah posisi kertas. Yang ketiga size, untuk merubah ukuran kertas. Yang keempat print area, untuk menentukan luas area yang diprint. Yang kelima ada breaks, untuk memutuskan halaman. Yang keenam ada background, untuk memberi background pada lembar kerja. Yang ketujuh ada print titles, untuk menentukan baris yang diprint. Selanjutnya ada group scale to fit. Yang pertama ada width, berfungsi untuk menentukan lebar lembar kerja. Yang kedua ada height,
berfungsi untuk menentukan tinggi lembar kerja. Yang ketiga ada scale, berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil printout. Selanjutnya ada grup sheet option yang berisi grid lines untuk menentukan garis pandu. Yang kedua ada headings untuk menentukan kolom. Selanjutnya ada grup arrange yang berisi bring forward untuk meletakkan objek pada posisi paling depan. Kedua ada send backward, berfungsi untuk meletakkan objek pada posisi paling belakang. Yang ketiga ada selection pane, berfungsi untuk menampilkan kotak dialog. Yang keempat ada aligns, berfungsi untuk menata aligns antar objek. Kelima ada group, berfungsi untuk menjadikan beberapa objek menjadi satu grup. Yang ketujuh ada rotate, berfungsi untuk memutar objek. Selanjutnya pada menu formula terdapat grup function library. Yang pertama ada insert function, berfungsi untuk memasukkan formula. Kedua ada autosum, berfungsi untuk mengolah data. Yang ketiga ada recently used, berfungsi untuk membuka kembali formula. Keempat ada finansial, berisi kumpulan rumus yang berhubungan dengan keuangan. Kelima ada logicial, berfungsi kumpulan rumus yang berkaitan dengan logika. Keenam ada teks, berisi kumpulan rumus yang berkaitan dengan teks. Yang ketujuh ada date and time, berfungsi sebagai kumpulan rumus yang berkaitan dengan tanggal dan waktu. Kedelapan ada lookup dan reference, berisi kumpulan rumus yang berkaitan dengan data dan referensi. Kesembilan ada match and trick, berisi kumpulan rumus berkaitan dengan ilmu pasti dan trigonometri. Yang ke-10 ada more function, berfungsi kumpulan rumus lainnya. Selanjutnya ada grup define names yang berisi yang pertama name manager untuk memperbaiki sebuah range. Yang kedua define name untuk memperbaiki nama sebuah sel. Yang ketiga use in formula untuk mengetahui nama sebuah sel. Yang keempat create from selection untuk membuat nama sebuah sel. Selanjutnya ada grup formula auditing. Yang pertama ada trace precedence, berfungsi untuk menampilkan sel-sel. Yang kedua ada trace dependence, berfungsi untuk menampilkan anak panah. Yang ketiga ada remove arrows, berfungsi untuk menghilangkan efek anak panah. Keempat ada error checking, berfungsi untuk mengecek formula yang error. Kelima ada evaluate formula, berfungsi untuk mengevaluasi formula. Yang keenam ada watch window, berfungsi untuk menampilkan jendela watch window. Selanjutnya ada grup calculation. Yang pertama ada calculation option, berfungsi untuk memilih formula yang akan dikalkulasikan. Yang kedua calculate now, berfungsi untuk menghitung kalkulus pada workbook. Yang ketiga ada calculate sheet, berfungsi untuk menghitung serangkaian data pada sheet. Selanjutnya pada menu data ada grup GEL external data, berisi from Access, mengimpor data dari Microsoft. Yang kedua from Web, mengimpor data dari website. Ketiga from Text, mengimpor data dari data. Yang keempat from Other Sources, mengimpor data dari sumber lain. Kelima Exciting Connection, menyambungkan data dari luar Microsoft Excel. Selanjutnya ada grup connection yang berisi refresh all, itu untuk menyegarkan data. Yang kedua ada connection untuk menampilkan kotak dialog. Ketiga ada property untuk mengatur jenis data yang terhubung. Yang keempat ada edit link untuk menampilkan semua data yang terhubung dengan workbook. Selanjutnya ada grup sort and filter, berisi yang pertama sort untuk menampilkan kotak dialog sort. Yang kedua ada filter untuk mengaktifkan filter. Yang ketiga ada clear untuk mengaktifkan atau menonaktifkan filter dan sort. Yang keempat ada reapply untuk mengaplikasikan kembali filter atau sort. Yang kelima ada advance untuk mengatur sort atau filter secara lebih detail. Selanjutnya ada grup data tools, berisi text to columns untuk mengubah teks menjadi per kolom. Yang kedua dari remove duplicates untuk menghapus data dalam baris yang ganda.
Ketiga ada data validation untuk mencegah data yang tidak valid. Yang keempat ada consolidate untuk menggabungkan lebih dari satu data ke dalam sel. Yang kelima ada what if analysis untuk menganalisis data. Selanjutnya pada menu review terdapat group proofing yang berisi yang pertama spelling and grammar digunakan untuk mengecek ketetapan ejaan teks. Yang kedua ada research untuk menampilkan kotak dialog kamus. Yang ketiga ada thesaurus untuk menampilkan pilihan teks. Selanjutnya ada group language yang berisi translate untuk menerjemahkan teks yang terpilih. Selanjutnya ada group comments yang berisi new comment untuk mengelola komentar. Kedua delete untuk menghapus komen. Yang ketiga previous untuk melihat komen sebelumnya. Yang keempat next untuk melihat komen selanjutnya. Kelima show atau hide comment untuk menayangkan komentar. Yang keenam show all comment untuk menampilkan semua komentar. Dan yang ketujuh show ink untuk menampilkan keterangan tinta pada lembar kerja. Selanjutnya ada group change yang berisi protect sheet untuk mengunci sheet. Kedua, protect workbook untuk mengunci lembar kerja. Yang ketiga ada share workbook untuk berbagi lembar kerja. Yang keempat ada protect and share workbook untuk mengunci dan berbagi lembar kerja. Dan yang kelima, allow user to edit range untuk menyetujui penggunaan untuk mengedit range. Yang keenam ada track change untuk menelusuri perubahan yang dilakukan terhadap file. Selanjutnya, pada menu view terdapat grup workbook views yang berisi normal untuk menampilkan lembar kerja dalam bentuk normal. Yang kedua, page layout untuk menampilkan lembar kerja dalam bentuk lembaran kertas. Ketiga, page break views untuk menampilkan lembar kerja yang hanya berisi data. Yang keempat ada custom views untuk menampilkan lembar kerja sesuai keperluan saja. Dan yang kelima ada full screen untuk menampilkan lembar kerja dalam bentuk maksimal atau full. Selanjutnya ada group show yang berisi satu rule untuk menampilkan penggaris. Yang kedua formula bar untuk menampilkan formula bar. Yang ketiga green lines untuk menampilkan garis bantu. Yang keempat headings untuk menampilkan kepala kolom. Selanjutnya ada group window. Yang pertama new window untuk menampilkan lembar kerja. Yang kedua range all untuk menampilkan semua lembar kerja. Yang ketiga ada free space untuk membatasi sel. Keempat ada split untuk memecah tampilan jendela. Yang kelima ada hide untuk menyembunyikan jendela. Yang keenam ada unhide untuk mengembalikan jendela. Yang ketujuh ada view side by side untuk menampilkan dua lembar kerja. Yang kedelapan ada Synochorus calling untuk menyelaraskan penggulungan dua dokumen. Yang kesembilan ada reset Windows position untuk mereset posisi jendela dokumen. Yang ke-10 ada save workspace untuk menyimpan semua susunan jendela. Yang ke-11 ada save workspace untuk menyimpan lembar kerja sesuai file. Yang ke-12 ada switch window untuk memindahkan jendela Excel yang sedang terbuka. Dan yang terakhir adalah grup macros yang berisi macros untuk merekam dan mengatur video. Berikut ini adalah rumus-rumus sederhana dari Microsoft Excel. Yang pertama ada F-range, rumusnya F-range buka kurung number 1, number 2, dan seterusnya. Yang kedua ada sum, rumusnya sum buka kurung number 1, number 2, dan seterusnya. Yang ketiga ada max, rumusnya max buka kurung number 1, number 2, dan seterusnya. Yang keempat ada min, rumusnya min buka kurung number 1, number 2, dan seterusnya. Yang kelima ada count, count rumusnya count buka kurung number 1, number 2, dan seterusnya. Yang keenam ada logika if, logika if rumusnya if buka kurung logical underscore test, value underscore if underscore true, value underscore if underscore false kurung. Terima kasih sudah mampir. See you soon.